Kemarin ketemu Prabowo 2 jam kata Bapak. Ketemunya 2,5 jam ya, membahas banyak banget, nggak bisa saya ceritakan lah. Kalau saya cerita juga 2,5 jam lagi ceritanya. Ya ada politiknya, ada urusan ekonomi ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Nah, yang ketiga, dia yang bicarakan adalah Pak Prabowo ada proyek-proyek yang kami sudah inisiasi. Mbok ya jangan diganggu. Kami ya ingin dilanjutkan ya proyek IKN misalnya. Kami sudah ada orang-orangnya, sudah ada deploy macam-macam dan lain sebagainya. Jadi bayangan saya Presiden Jokowi berkepentingan terhadap proyek-proyek yang ada. Baik yang sudah diinisiasi, yang akan dikerjakan, sedang dikerjakan atau sudah rampung dikerjakan. Jadi mereka punya saham dalam tanda kutip terhadap proyek tersebut. Tidak hanya saham politik tapi saham betul sebagai a private entity misalnya. Dan dia menginginkan agar itu juga diamankan dan tidak dialihkan. Saya membayangkan itu juga, oke. Dan jangan lupa kalau kita bicara bisnis ya, banyak yang kemudian dugaan-dugaan yang kemudian muncul kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas, ada Lucy ya. Jadi tidak boleh digebrak mejanya, kasihan Lucy ya. Ya, sobat RH sekalian, sambil menunggu babak kedua, kita bicara mengenai hal yang terjadi baru-baru ini, perjamuan terakhir mungkin maybe ya Jokowi kepada Prabowo. Dan tentu ada spekulasi yang harus mereka spekulasi dari pertemuan tersebut. Dari kacamata politik tentu ya, lihat. Jadi saudara sekalian, ya, pertemuan atau perjamuan malam Jokowi dengan Prabowo kepada Prabowo itu tidak bisa kita menilai hanya sekedar teman lama mau ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Tidak. Itu adalah peristiwa politik antara presiden yang mau mengakhiri masa jabatan dengan presiden yang akan menjabat. Yang satu akan turun dengan kecemasan, yang satunya lagi akan naik dengan segala obsesi yang dia punyai selama ini. Termasuk 2 kali gagal dari orang yang berdiri atau duduk di depannya. Nah, saya ditanya saudara sekalian ya, apa makna dari pertemuan tersebut ya? Maka saya mengatakan pertama ya, one thing for sure, itu adalah peristiwa politik. Sudah pasti. Tidak mungkin bukan peristiwa politik. Tidak mungkin hanya sekedar kangen-kangenan, omon-omon biasa dan lain sebagainya. Peristiwa politik. Dari peristiwa politik tersebut, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan kepada publik? Itu satu. Yang kedua, apa yang dibicarakan di dalam? Oke.
dugaan saya, saudara sekalian, ketika saya ditanya oleh media, ya, seiring dengan press conference tanggal 14 untuk kegiatan 14 Oktober, ya, bertemu, berkumpul dan bergerak itu, saya mengatakan bahwa dari sudut Jokowi ingin mengesankan kepada publik bahwa dia hubungannya baik-baik saja dengan Prabowo. Jadi kalau Anda mau mengganggu saya, maka kawan saya yang baik-baik ini akan membackup saya. Ya, kawan yang baik ini akan membackup saya. Hati-hati. Dan sebaliknya, tiba-tiba PSI melalui Kaisang mengatakan siapa yang akan mengkritik Prabowo, mereka yang akan berdiri untuk membela. Luar biasa kan? PSI tiba-tiba merasa menjadi partai besar untuk berdiri di belakang Prabowo. Ya, oke. Itu yang harus kita pahami, harus kita lihat ya. Karena itu menurut saya kepentingannya adalah kepentingan Jokowi, kepentingan untuk dilihat bahwa dia baik-baik saja hubungannya dengan Prabowo dan Prabowo pasti akan melindungi. Seperti dia katakan, kalau Presiden Jokowi dicubit, mereka yang akan terasa sakit. Ya. Kalau Sutarzi Kalzombar itu, apa yang tertusuk padamu, berdarah padaku, ya kan? Jadi untuk menunjukkan bahwa ada pesan solidaritas di situ. Tapi mereka lupa yang dihadapi adalah rakyat sendiri yang tentu punya pro dan kontranya dan secara genuine akan menuntut pertanggungjawaban pemimpin-pemimpinnya. Hari ini yang akan dimintai pertanggungjawabannya Jokowi, besok pasti Prabowo Subianto, ya kan? Kalau berbuat tidak baik. Nah, sahabat sekalian, karena itu pesan yang ingin disampaikan. Saya punya hubungan baik loh dengan Prabowo Subianto. Oke. Berikutnya, kira-kira materi pembicaraannya apa? Saya membayangkan ya, materi pembicaraannya itu ada 3 hal. Pertama, bayangan saya ya, Pak Prabowo tolong selamatkan Fufu Fafa dari kemungkinan tuntutan tidak dilantik. Saya ingat loh janji Anda, ya kan? Kan Anda yang minta Fufu Fafa menjadi pasangan Anda. Jadi tolong diselamatkan pelantikannya. Saya membayangkan itu sobat era sekalian ya. Sebagai sebuah percakapan yang paling masuk akal dibicarakan. Bagaimana mengamankan pelantikan Gibran Rakabuming Raka. Itu pastilah satu materi itu. Nah, materi berikutnya adalah dia akan menitip kepentingan pribadinya. Tolong lindungi kami dan keluarga. Tolong lindungi saya, ya, jaga kehormatan saya, kehormatan Fufu Fafa, kemudian juga Kaisang, kemudian juga Bobi Nasution dan keluarga lainnya. Itu saya bayangkan dibicarakan juga oleh Presiden Jokowi agar dia dilindungi, terutama dari kelompok-kelompok yang menginginkan dia dan keluarganya diadili, baik karena dugaan KKN, kolusi maupun nepotisme maupun dugaan pelanggaran hak asasi manusia semacam kilometer 50. Termasuk Kanjuruhan, ya kan? Termasuk juga kasus Munir yang walaupun tidak terjadi pada era pemerintahan Presiden Jokowi, tapi Presiden Jokowi tidak kunjung menyelesaikannya secara paripurna. Itu saya membayangkan disampaikannya juga, yaitu mohon perlindungan. Nah, yang ketiga, ya, sebenarnya kemarin saya ngomong 3, mungkin 4 materinya, karena saya paketkan menjadi satu ya, soal Fufu Fafa dan perlindungan itu. Dilaporkan oleh Ubedillah Badrun dan lain sebagainya, soal private jet lah, soal bisnis keluarga lah, soal yang terkait dengan kelompok besar lah dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, yang keempat ya, ada 4 jadinya ya. Yang terakhir yang dibicarakan adalah Pak Prabowo, tolong dong titip teman-teman saya ini ya, bekas anak buah saya ini yang loyal, yang baik kerjanya dalam tanda kutip. Jadi tetap Jokowi ingin punya kaki di kabinet Prabowo. Maka dia
minta titip Kapolri Listio Sigit Prabowo, dia titip Raja Juli Antoni yang sekarang menjadi wakil koordinator di IKN ya. Kemudian dia titip pula nama seperti, kalau Bahlil sepertinya Prabowo sendiri yang akan mengambilnya karena dia ada kekuatan partai politik ya. Kemudian dia titip juga kalau bisa sih orang yang paling setia dengan saya, Budi Aristiadi dari Projo. Kemudian dia juga titip orang yang juga menjadi operator saya, Pratikno. Jadi 4 nama itu dia titip. Dan bisa juga dia titip Erick Thohir, tapi mungkin Erick Thohir dalam penilaiannya Prabowo ini orang pebisnis betul ya. Padahal kalau pebisnis betul, wah itu berbahaya karena ketika dia menguasai BUMN ada kakaknya yang kemudian juga banyak memunculkan kontroversi. Jadi sobat era sekalian ya, posisinya bukan lagi memerintahkan menterinya, tapi sudah bukan lagi cawe-cawe tetapi sudah minta-minta. Maka saya katakan perjamuan terakhir itu adalah perjamuan Jokowi minta-minta kepada Prabowo agar satu ya dilantik Fufu Fafa, 2 dilindungi keluarganya, diri dan keluarganya dari segala tuntutan, yang ketiga dilindungi harta dan accept semua permohonan tersebut, ataukah dia akan membiarkan hukum alam berlangsung. Artinya aspirasi masyarakat tak akan bisa dibendung seandainya memang aspirasi masyarakat menginginkan adanya katakanlah pengadilan terhadap Presiden Jokowi sebagaimana disuarakan banyak komponen masyarakat. Tapi sekali lagi, apakah aspirasi tersebut memang betul-betul bermuara kepada pengadilan Jokowi atau tidak, nanti akan kita lihat. Karena dalam hal ini betul kata Kodari, belum pernah ada presiden yang diseret dalam tanda kutip ke pengadilan. Pak Harto dijadikan tersangka tapi tidak pernah bisa dihadirkan, hanya sekedar mendengarkan dakwaan, tidak bisa. Gus Dur ada dugaan korupsi Yanatera, Bulog, kemudian bantuan Sultan Brunei, cukup impeach. Begitu impeachment selesai juga. Yang lainnya bahkan tidak ada isu yang bisa dikait-kaitkan dengan dugaan korupsi dan lain sebagainya. Nah, baru ini akan menjadi lain seandainya tuntutan masyarakat tersebut meluas dan menjadi sebuah tuntutan yang berada pada garda terdepan dari Sabang sampai Merauke, menghilangkan, membungkam kepuasan masyarakat yang katanya 86,5% versi poll tracking dan 75% versi indikator politik. Kalau versi Refli Harun 90% tidak puas ya. Jadi nanti akan kita lihat bagaimana hari ke depan dan bagaimana tanggal 14 Oktober nanti ya. Apakah berhasil tokoh-tokoh akan datang ke sana untuk menyuarakan satu pengadilan terhadap mereka yang kemudian berbuat tidak baik bagi negeri ini dalam versi orang-orang yang ingin menuntut Jokowi tentunya. Tapi bagi Jokowi dan pendukungnya dia sudah berprestasi dengan meninggalkan banyak catatan. Jadi KSP misalnya kalau tidak salah mencatat prestasi-prestasi Jokowi tersebut ya. Jangan lupa ditampilkan lagi bergeraknya itu ya untuk tanggal 14 nanti ke depan. Misalnya ada kita bisa lihat ya bagaimana kemudian kita melihat prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan Presiden Jokowi yang sudah di-compiling ya. Nanti tinggal kita lihat apakah memang prestasi itu baik ya dan kemudian menjadi hal yang baik pula ya. Itu press conference-nya sobat sekalian ya. Nanti ada nah ini bertemu kompak bergerak ya. Jadi apakah kemudian justru tidak demikian? Oke, jadi capaian 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi ya. Di sini kalau kita lihat nih ada
Capaian 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Oke, ada beberapa hal yang ini sepertinya sudah disiapkan ya. Gas rem resiliensi kombinasi selamatkan Indonesia. Oke, nanti kan kita lihat bagaimana prestasi ini apakah cukup membuat orang puas dengan Presiden Jokowi dan orang tidak akan menuntutnya. Kita akan nanti lihat ya. Itu saja saudara sekalian ya. Sepak bola sudah berlangsung, jangan-jangan kita bacakan sedikit. Bung RH, hati-hati dengan jamuan kemarin yang disuguhkan ke Pak Wowo. Tolong terus diingatkan. I don't know exactly soal yang begituan ya. Semoga Pak Wowo sehat-sehat terus karena petun tunda sampai tanggal 24 putusannya. Gak tahu malu si Mulyono. Usul bang, Pak Anies saja yang jadi wapresnya. Kemudian 20-10 giring bapak anak ke Solo isolasi. Maksudnya apa ini? Saya membayangkan titik 3 kali titiknya. Dilema Prabowo harus balas budi ke Jokowi atas cawe-cawe dimenangkan Pilpres. Haruskah peristiwa 2019 terulang lagi yang menang jadi wakil? Minta anaknya berjalan mulus. RH ngibulin subscribernya buat sama-sama dengki. Analisa itu ilmiah, metodenya bukan seuzon dan subjektif semata. Kacau-kacau buat isu sendiri, goreng sendiri, sesatnya ngajakin orang banyak. Ada toko emak. Toko emak ya, segala sesuatunya itu berdiri di hukum marketing, di hukum pasar. Jadi kalau orang mengatakan saya bohong, maka orang gak akan percaya lagi saya. Ya, saya berusaha menganalisis ya, karena kita tidak memiliki perangkat untuk mengetahui apa perbincangan itu. Bahkan kalaupun ada juru bicara Prabowo mengatakan ABC, saya nggak percaya juga dia. Ya, juru bicara Jokowi, karena hanya mereka berdua lah yang pasti tahu persis apa yang mereka bicarakan. Dan tidak mungkin akan mereka keluarkan ketika mereka bubar atau dalam 1-2 hari ini. Mungkin kalau 5 bulan lagi, 6 bulan lagi, 10 tahun lagi, itu sebagai sebuah memori. Tapi hari ini tidak demikian. Jadi politik itu harus gimana ya bicaranya. Anda kalau melemang analisis politik hanya berdasarkan apa yang saya lihat, ini kucing namanya Lucy. Anda baru belajar di tahap pertama pastinya. Itu saja saudara sekalian, karena this is the time untuk menonton Ijaz dan kawan-kawan apakah bisa mengalahkan Bahrain, menahannya atau bahkan kalah. Itu saja, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Petruk, dengarkan. Keren, cadas, dear Lucy. Kaget Lucy.